warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam hukum internasional untuk melindungi manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata. Dalam pembahasan ini, kita tidak hanya melihat konsep dasarnya saja, tetapi juga bagaimana aturan internasional seperti Konvensi Jenewa berperan dalam perlindungan korban perang. Selain itu, kita juga akan membahas lembaga internasional seperti International Criminal Court atau ICC dan International Court of Justice atau ICJ yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa internasional. Pembahasan pertama ini mengenai konsep hukum humaniter internasional. Nah, teman-teman, kita perlu tahu dulu mengenai pengertian humaniter internasional. Nah, hukum ini merupakan salah satu bagian dari hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang konflik bersenjata. Nah, di dalam jurnal kami itu dijelaskan bahwasanya hukum ini lahir dari kebutuhan untuk mengurangi penderitaan akibat perang, terutama bagi masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Pada awalnya, istilah yang digunakan adalah hukum perang atau disebut juga laws of war. Namun, seiring perkembangan zaman, istilah tersebut berubah menjadi hukum konflik bersenjata. Nah, perubahan istilah ini bukan hanya sekedar perubahan kata, tetapi juga mencerminkan adanya pergeseran pemikiran yang lebih menekankan pada perlindungan manusia. Nah, daripada sekedar pengaturan perang itu sendiri, nah, kira-kira tujuan utamanya apa sih? Nah, tujuan utama dari hukum humaniter adalah memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, objek-objek sipil, serta orang-orang yang sudah tidak lagi ikut serta dalam pertempuran. Dengan kata lain, hukum ini mencoba menyeimbangkan antara kepentingan militer dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam perang harus tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap manusia. Nah, di salah satu prinsip yang paling mendasar nih dalam hukum humaniter adalah prinsip pembedaan atau distinction principle, yakni prinsip ini mengharuskan adanya pembedaan yang jelas antara kombatan, yaitu pihak yang terlibat langsung dalam pertempuran dan penduduk sipil yang terlibat dan harus dilindungi. Ini juga mencakup pembedaan antara objek militer dan objek sipil. Nah, bahkan dalam kondisi yang merugikan, seseorang harus dianggap sebagai sipil. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hukum humaniter sangat mengutamakan perlindungan terhadap manusia yang tidak bersalah. Selain prinsip pembedaan, terdapat juga prinsip-prinsip dasar lainnya yang menjadi landasan hukum humaniter, yakni prinsip kepentingan militer, memungkinkan penggunaan kekuatan untuk mencapai tujuan perang. Namun, tetapi harus dibatasi agar tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan. Terus juga ada prinsip kemanusiaan, yakni menegaskan bahwa tindakan dalam perang itu tidak boleh menyebabkan penderitaan yang tidak perlu atau luka yang berlebihan. Sementara itu, prinsip kesatriaan menekankan pentingnya kejujuran dalam perang dan melarang penggunaan cara-cara yang curang atau tidak terhormat. Hukum humaniter juga dijelaskan bahwasanya perlindungan tidak hanya diberikan kepada penduduk sipil secara umum, tetapi juga kepada kelompok tertentu seperti relawan kemanusiaan, wartawan, dan personel pertahanan sipil. Nah, mereka dianggap sebagai yang tidak terlibat dalam konflik sehingga harus mendapati perlindungan khusus. Nah, dengan demikian hukum humaniter memiliki cangkupan yang sangat luas dalam melindungi berbagai pihak yang rentan dalam bersenjata. Nah, selain itu hukum humaniter terbagi menjadi dua cabang, yakni hukum Den Haag dan hukum Jenewa. Yaitu hukum Haag mengatur mengenai sarana dalam berperang, termasuk hak dan kewajiban pihak yang berperang. Contohnya, larangan penggunaan senjata tertentu. Nah, senjata ini contohnya senjata kimia.
Nah, terus juga ada aturan tentang penyerangan terhadap target militer. Sedangkan hukum Jenewa itu lebih fokus pada perlindungan terhadap korban perang seperti tentara yang sudah tidak mampu bertempur dan penduduk sipil. Nah, pembagian ini menunjukkan bahwa hukum humaniter itu tidak hanya mengatur tindakan dalam perang, tetapi juga memberi perhatian besar terhadap perlindungan manusia. Konvensi Jenewa. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwasannya dalam konflik itu harus tetap ada peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari bahwasannya bagaimana hukum internasional dapat menjaga manusia secara global. Konvensi Jenewa tahun 1949 merupakan salah satu instrumen penting bagi hukum humaniter yang mengatur perlindungan terhadap korban konflik senjata. Dalam jurnal dijelaskan bahwa konvensi ini terdiri dari 4 perjanjian yang mengatur berbagai aspek perlindungan dalam perang, baik dalam konflik internasional maupun konflik non-internasional. Konvensi ini diratifikasi oleh lebih dari 160 negara yang menunjukkan adanya pengakuan global tentang terhadap pentingnya perlindungan dalam aspek perang. Namun, meskipun telah diratifikasi oleh beberapa negara, tetapi Konvensi Jenewa belum sepenuhnya efektif dikarenakan masih banyak negara yang belum meratifikasikannya atau belum melaksanakan tugas yang ada secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya peraturan hukum saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan komitmen negara-negara untuk benar-benar melaksanakannya. Salah satu ketentuan penting Konvensi Jenewa ini adalah pasal 3 yang berlaku untuk konflik bersenjata non-internasional. Pasal ini memberikan sandaran minimum perlindungan yang harus diberikan kepada pihak-pihak yang tidak terlibat konflik. Ketentuan ini sangat penting karena konflik yang terjadi di dunia ini sebagian besar bersifat non internasional seperti konflik perang saudara. Di sini aku akan menjelaskan mengenai perlindungan hak asasi manusia internasional. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. Dalam jurnal itu dijelaskan bahwa hak ini bersumber dari martabat manusia, sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun. Hak asasi manusia berlaku secara universal dan tidak bergantung pada ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan penghormatan. Hak asasi manusia juga mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kesejahteraan.
Hak-hak ini merupakan tuntunan moral yang seharusnya juga dijamin oleh hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia tersebut. Kata lain, negara tidak boleh melanggar hak warganya dan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa hak tersebut dapat terpenuhi. Perkembangan hak asasi manusia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang sangat panjang. Dalam jurnal juga dijelaskan bahwa perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa penting, seperti Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Peristiwa-peristiwa ini menekankan pentingnya kebebasan, persamaan, dan hak-hak dasar manusia. Puncak perkembangan hak asasi manusia di tingkat internasional adalah lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi standar umum bagi semua negara dalam menjunjung tinggi hak dan kebebasan manusia. Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini memiliki kekuatan moral yang sangat besar dan menjadi dasar bagi berbagai perjanjian internasional. Hak asasi manusia juga berkembang menjadi beberapa kategori, yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta budaya dan hak kolektif. Meskipun dibedakan dalam beberapa kategori, semua hak ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap hak memiliki peran penting dalam menjaga martabat manusia. Dalam praktiknya, perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Negara yang seharusnya melindungi hak asasi manusia terkadang justru menjadi pelaku pelanggaran. Selain itu, para pembela hak asasi manusia sering terancam menghadapi berbagai ancaman, tekanan, bahkan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia masih belum sepenuhnya efektif. Itu terdapat berbagai instrumen internasional yang mengatur hak asasi manusia seperti Kovenan Internasional dan berbagai konvensi lain. Instrumen ini mengatur kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jika suatu negara tidak mampu menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia secara internal, maka terdapat mekanisme internasional yang dapat digunakan untuk mencari keadilan. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional, yaitu ICC dan ICJ. Dalam penegakan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terdapat dua lembaga penting, yaitu International Criminal Court dan International Court of Justice. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga keadilan di tingkat internasional. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional memiliki mekanisme hukum untuk menangani pelanggaran yang tidak dapat diselesaikan di tingkat nasional. Criminal Court merupakan pengadilan pidana internasional yang berwenang mengadili individu yang melakukan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Artinya, ICC fokus pada pertanggungjawaban individu, bukan negara. Hal ini penting karena dalam banyak kasus pelanggaran HAM berat, pelaku seringkali tidak tersentuh hukum di negaranya sendiri. Sangat aneh, bukan? Dalam pelaksanaannya, ICC menggunakan prinsip komplementari, yaitu hanya mengambil alih kasus apabila tidak mampu atau tidak mengadili pelaku. Dengan demikian, ICC tidak menggantikan pengadilan nasional, melainkan menjadi pelengkap dalam sistem peradilan internasional. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama tetap berada pada negara, tetapi ada mekanisme cadangan jika keadilan tidak ditegakkan. Oke teman-teman, pembahasan ini tidak selesai sampai di sini, tapi akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Endah. Baik, saya akan melanjutkan
Penjelasan dari teman saya, yakni International Court of Justice itu merupakan lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, yang berfungsi menyelesaikan sengketa hukum antar negara. Berbeda dengan ICC tidak mengadili individu, melainkan menangani perkara yang melibatkan negara sebagai subjek hukum internasional. ICJ juga memiliki kewenangan untuk memberikan pendapat hukum yang dapat menjadi rujukan dalam perkembangan hukum internasional. Nah, peran ICJ tetap penting dalam konteks hak asasi manusia. Nah, karena banyak pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan tanggung jawab negara. Melalui putusannya, ICJ dapat menentukan apakah suatu negara melanggar hukum internasionalnya. Selain itu, putusan dan opini hukum ICJ juga berkontribusi dalam memperkuat norma-norma hak asasi manusia di tingkat global. Meskipun memiliki peran yang besar, ICC dan ICJ juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jurisprudensi dan pengaruh politik dari negara-negara tertentu. Nah, tapi tidak semua negara tunduk pada kewenangan kedua lembaga ini hingga penegakan hukum internasional belum sepenuhnya efektif. Namun, demikian keberadaan ICC dan ICJ tetap menjadi simbol penting dalam upaya menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia di dunia.